Sekarang kami sudah sampai di tempat tujuan. Mami Yeskel sudah dari makan dan sekarang sudah ada di hotel. Kalau ikutkan hati memang tidak mau berpisah dengan anak-anak walaupun hanya 2-3 hari atau 1 minggu. Tapi keadaan yang membuatkan Mami ini terpaksa berpisah dengan anak-anak. Jadi beginilah kisahnya kalau seorang ibu rumah tangga yang bukan saja sepenuhnya menguruskan rumah tangga, tapi ada pekerjaan lainnya yang boleh dibuat. Terkadang rasa sedih juga, terkadang rasa macam kenapa harus hidup nih begini. Dulu saya pernah berpikir kenapa hidup nih macam berat, ya harus keluar bekerja, ini dan itu dan sebagainya, sampai tidak ada masa yang banyak untuk bermain-main dengan anak, ataupun tidak ada masa yang banyak untuk berjalan-jalan begitu. Dulu saya pernah pikir begitu. Tapi setelah saya imbas-imbas kembali, ya beginilah kehidupan. Semua orang sama. Cuma tergantunglah, ada yang memang housewife sepenuh masa dan husband mereka yang bekerja, ada pula ibu tunggal yang dialah bapak, dialah mak yang harus menguruskan anak. Ada pula ibu yang seperti Mami inilah, di rumah terus kerja juga untuk buat penghasilan. Ada juga ibu-ibu yang ada maksudnya bisnis sendiri, mungkin bisnisnya besar, ada yang bisnis kecil begitu. Jadi semua orang tuh lain-lain dan keperluan rumah tangga sendiri pun berlainan. Ada juga yang bertanya, kenapa bukan si Dedi saja yang bekerja, kenapa harus Mami pun ikut kerja gitu kan? Tapi menurut saya, kalau satu orang bekerja dan dibantu lagi satu orang, itu lebih maksimum dia punya kerja ataupun mungkin pendapatan lah ya. Sebab di zaman sekarang nih kita perlu bayar rumah, meskipun rumah sewa ataupun rumah sendiri itu perlu duit, kita perlu bayar. Kemudian sekolah anak-anak, makan minum di rumah, belum lagi orang tua, belum lagi internet, handphone, maksudnya bil handphone, belum lagi yang macam-macam kita perlu buat. Kalau saya sebut satu-satu sampai besok pun belum settle kan. Kalau dulu masa di Semenanjung, kalau kami dua outstation, kami pergi Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Genting, sampai di Bukit Kayu Hitam. Kami angkut anak-anak kami angkut Abang Heski, kami angkut Hosea. Tapi Hosea waktu itu jarang lah kami bawa, hanya sekali-sekali saja. Sebab waktu itu dia masih baby, masih setahun lebih. Jadi macam tidak sesuai lah kalau kami bawa dia keluar jalan jauh-jauh. Dan masa itu yang kecil tinggal dengan nenek, mak saya lah di rumah di Semenanjung ya. Kemudian yang si abang ini kami bawa sebab dia sudah boleh berjalan sendiri, dia sudah boleh dengar cakap, boleh dengar arahan. Jadi kami selalu bawa dia. Masa dia umur 5-6 tahun, tadika pun dia selalu ponteng sekolah. Tapi sekarang tidak boleh ponteng lagi sebab dia sudah darjah 4. Kalau ponteng sekolah habislah nanti pengetua cari saya kan. Mungkin dewasa, kami tidak boleh bawa lagi mereka bekerja. Sebab tadi alasannya itu salah satunya mereka bersekolah. Dan saya ingat lagi waktu kali pertama dia masuk, waktu di tahun pertama dia masuk darjah 1, sebab disitulah titik permulaan kami tidak bawa dia, dan dia sempat nangis, merayu-merayu. Kadang-kadang ada rasa down, ada rasa macam kenapa harus begini, sebab di dalam keadaan yang tertekan kita lupa sudah mengucap syukur tuh. Jadi, selain dapat kekuatan, dorongan dari husband ataupun dari kadang-kadang ada juga mama saya bagi tahu, kamu kerja cari duit tidak apa, nanti anak-anak biar dengan saya jaga dengan baik. Ada lagi satu channel kebelakangan ini, channel ini banyak memberikan saya inspirasi atau motivasi tentang kehidupan. Saya suka sangat, jadi kamu boleh dengarkan sendiri salah satu videonya yang saya mainkan ini. Suatu ketika
cerita seorang ayah dari keluarga kaya raya bermaksud memberi pelajaran tentang bagaimana kehidupan orang miskin pada anaknya. Mereka pun bepergian ke sebuah dusun terpencil yang dekat dengan hutan dan Nah, itu dia tadi channel yang saya cakap yang banyak menginspirasikan saya. Jadi untuk kawan-kawan, sahabat semua, bolehlah melawati channel ini dan sokonglah beliau sebab sangat banyak memberi manfaat dan kata-kata dorongan kepada saya. Kadang-kadang tuh saya terfikir juga, sedangkan kami nih yang pulang setiap hujung minggu berjumpa dengan anak pun sudah rasa lain, sebab kalau berpisah gitu kan. Bayangkan kalau ada ibu rumah tangga yang harus keluar negara bekerja, mungkin ada banyak tuh ya, ada ramai kawan-kawan yang meninggalkan anak, keluarga sebab harus keluar bekerja cari duit. Bukan saja untuk ayah mereka, maksudnya bukan saja si bapak yang keluar negara, tapi ibu mereka. Maksudnya husband and wife lah terpaksa keluar negara bekerja. Terutamanya yang kawan-kawan di Indonesia saya tengok ya, ramai tuh yang suami istri keluar negara bekerja dan anak mereka tinggal di kampung. Dan banyak lagi pertanyaan, tapi Mami Heskel tidak dapat jawab satu-satu. Cuma hanya ini saja sedikit penerangan kenapa harus terpaksa meninggalkan anak, kenapa harus anak ditinggalkan dengan nenek, kenapa saya tidak bawa anak ke tempat kerja, dan kenapa saya begitu tega meninggalkan anak-anak. Oke semua, jadi Mami Heskel berharap agar kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan, ya, meskipun berjauhan dengan keluarga, dengan anak-anak. Tapi doa kita dengan keluarga dan anak-anak tidak pernah terputus. So, terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah support saya, yang sudah mendukung, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen, bahkan subscribe channel ini. Ucapkan ribuan terima kasih dan semoga hidup kita semua semakin sukses dan berjaya. Sampai jumpa lagi. Bye.